Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman, UT Makassar. Pada hari ini, hari Jumat 25 Oktober 2024, saya membuat laporan video praktik pada mata kuliah pengolahan hasil pertanian dengan unit praktik atau judul praktik yaitu pengolahan kedelai. Baik, pada laporan video unit 1 pada mata kuliah pengolahan hasil pertanian, di sini para mahasiswa akan melakukan proses pembuatan tempe. Baik, sebelum memasuki tahap pengolahan kedelai, yang pertama yang harus disiapkan itu alat dan bahan. Beberapa alat dan bahan yang sudah saya persiapkan sesuai dengan pedoman praktik. Yang pertama ada kacang kedelai, yang kedua ragi tempe, yang ketiga kantong plastik dan daun pisang, timbangan, panci, dandang, ember dan tampah. Ya, tahap kedua setelah melengkapi alat dan bahan, tahap kedua yaitu melakukan langkah-langkah praktik. Beberapa langkah-langkah praktik sesuai panduan praktik unit 1 yang sudah dibagikan kepada mahasiswa. Yang pertama, memilih kedelai yang bermutu, yang tentunya baik, yang memiliki kualitas sebanyak 1 kilo. Untuk pemilihan kedelai sendiri, saya yang berasal dari Sulawesi Selatan yang bertempat di Makassar itu sangat sulit untuk menemukan kedelai di sekitar Makassar. Jadi saya memutuskan untuk membeli secara online. Dan tentunya memilih kedelai yang bermutu dengan cara melihat dari tampilan luar kedelai. Yang kedua, setelah membeli kedelai sebanyak 1 kilo, kedelai saya bersihkan dari kotoran yang tidak diinginkan dengan cara mencuci. Jadi dimasukkan ke dalam ember, dicuci. Pencucian saya lakukan kurang lebih seperti mencuci beras 2-3 kali pencucian. Kemudian yang ketiga, saya merebus kedelai selama 30 menit. Setelah perebusan kedelai selama 30 menit, air sisa rebusan saya buang, kemudian saya rendam dengan air dingin atau air biasa untuk mendinginkan kedelai yang telah direbus, yang mana rebusan tahap pertama. Jadi direndam, kedelai selanjutnya direndam selama 12 jam. Yang tahap keempat, setelah perendaman kedelai selama 12 jam, pembersihan kulit ari kedelai dan pemecahan
kedelai. Pemecahan yang dimaksud yaitu diupayakan biji kedelai itu terbelah dua, dan dipastikan kulit ari yang ada pada kedelai itu terlihat tipis yang membungkus biji kedelai. Kulit ari ini juga harus dilepaskan dari bijinya, yang mana itu termasuk bagian tahap yang banyak membuang waktu. Setelah pembersihan kedelai dari kulit ari, yang tahap kelima yaitu mengkukus kedelai yang menggunakan dandang yang sudah saya siapkan. Mengkukus kedelai selama 30 sampai 40 menit. Pengukusan ini berguna untuk agar biji kedelai itu semakin matang atau masak, supaya nanti untuk memudahkan fermentasi. Yang keenam, setelah pengukusan kedelai, tahap selanjutnya itu meniriskan kedelai di atas tampah yang dilapisi daun pisang dan kertas. Gunanya supaya permukaan kedelai kering merata, dan untuk mempercepat pendinginan kedelai yang dari dandang atau dari kukusan. Saya menggunakan kipas angin untuk mempercepat pendinginan kedelai. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya, setelah kedelai sudah dingin dan kering merata, selanjutnya saya menaburkan ragi yang saya taburkan pada kedelai yang ukuran 1 kg tadi. Saya menggunakan ragi tempe sebanyak 1 gram atau setengah sendok teh. Saya gunakan seperti itu. Yang ke-8, setelah ragi tempe tercampur rata, dengan memastikan semua tercampur rata, selanjutnya saya membungkus kedelai dengan dua jenis bungkusan. Yang pertama dengan plastik, yang kedua dengan daun pisang. Kenapa seperti itu? Karena untuk mengetahui dua bungkusan ini memiliki dua jenis kualitas yang berbeda. Selain juga itu adalah panduan yang diberikan kepada kami mahasiswa. Setelah kedelai saya masukkan ke plastik dan daun pisang, kedua bungkusan tersebut saya tusuk menggunakan lidi yang bersih, yang mana tujuannya itu proses pemeraman dapat berlangsung dengan baik. Yang terakhir, tahap terakhir yaitu memeram kedelai selama 2 hari atau kurang lebih 40 sampai 48 jam. Tadi malam saya sudah melakukan tahap akhir, yaitu tahap pemeraman. Jadi hari ini tadi malam Jumat, jadi saya dapat memeriksa kembali atau melihat hasil pemeraman kedelai yang saya lakukan pada hari
Sabtu di pukul 12 malam. Baik, jadi untuk melanjutkan laporan video kemarin yang berakhir di pemeraman, selanjutnya pada hari ini tanggal 27 Oktober saya sudah mengecek kembali tempe yang sudah diberam, dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Untuk warna tempe sesuai warna putih tulang dan seperti warna tempe pada umumnya. Ya, kemudian aroma tempe yang dibungkus daun plastik dan dibungkus daun pisang juga sama seperti tempe pada umumnya, hanya aroma pada tempe daun pisang lebih beraroma daun pisang. Kemudian rasa yang dihasilkan dari bungkus plastik dan daun pisang itu rasanya gurih dan sedikit masam, ya, seperti rasa jamur yang dihasilkan oleh fermentasi kedelai. Selanjutnya untuk hasil persentase rendemen berat tempe yang dihasilkan itu tempe yang jadi itu sekitar 1,9 kilo dari kedelai yang beratnya 1 kilo. Untuk persentase rendemen berat tempe yang dihasilkan akan saya laporkan di laporan dokumen. Mungkin itu saja laporan video dari saya. Sekian dari saya, nama saya Nurman dari UT Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.